Jadi desain itu nggak cuma tentang seni gitu, tapi kita juga menjawab kebutuhan. Apa sih yang mungkin teman-teman sering hadapi, mungkin mahasiswa hadapi kalau misalnya mereka menghadapi apa sih ketika mereka kayak mau menyerah gitu? Apakah proyeknya ataukah terkait apanya biasanya yang dihadapi oleh teman-teman di desain interior? Kayak posisi AI itu seperti apa sih di desain interior? Selamat datang di Binus Insight Talk, more than lessons, more than lectures. Halo teman-teman Binusian dan juga teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Kembali lagi di episode hari ini dengan salah satu praktisi dan juga dosen dari Prodi di Binus Malang. Jadi hari ini kita akan, kalau kemarin-kemarin kita udah bahas tentang komunikasi dan juga bahasa. Hari ini agak jauh sedikit dari dunia komunikasi dan bahasa. Kita hari ini mau ke bengkel nih. Tapi bukan jurusan perbengkelan, tapi di Binus Malang ada namanya Prodi Desain Interior. Ini dia tamu yang spesial hari ini karena beliau juga merupakan Ketua Program Studi di Binus Malang untuk Prodi Desain Interior. Kita sambut teman-teman, ini dia Ibu Ira Audia. Selamat pagi Ibu Ira. Halo, selamat pagi semuanya. Salam kenal ya, namaku Ira Audia Agustina. Di sini saya sebagai Kaprodi dari Desain Interior Binus Malang. Oke, gimana kabarnya Ibu Ira? Super sekali Kak Rifa. Di tengah-tengah kegiatan yang sebelumnya juga bengkel ya. Tadi habis acara akan bengkel, sebelum acara tadi juga dari bengkel. Nah, betul, Bu Ira, mungkin sebelum kita ngobrol jauh nih, bisa mungkin informasi terkait perjalanan akademisinya Ibu Ira. Oke, kalau perjalanan akademisku ya, aku asalnya S1 itu dari Desain Interior ITS Surabaya. Masuk di 2004, lulus, sempat bekerja sebentar di sebuah perusahaan ekspor furniture di Sidoarjo. Setelah itu memutuskan untuk lanjut S2 itu di tahun 2012 ya kalau nggak salah ya, 2012 lulus S2 ITB Bandung waktu itu di tahun 2015. Agak molor sedikit karena waktu itu ada sedikit tragedi dalam perjalanan tesisku ya Kak ya. Tapi sudahlah, aku tidak mau mengingat-ingat itu lagi sekarang. Terus setelah lulus itu pertama kali bekerja sebagai dosen di salah satu PTN ya di Malang waktu itu tahun 2016 hingga 2018 aku dapat tawaran di Binus Malang. Akhirnya aku ambil, keluar dari PTN itu, terus full sampai sekarang bekerja di Desain Interior Binus Malang. Jadi kalau misalnya tadi ada sedikit ini ya, bad memory yang tadi sempat disebutkan. Jadi dulu ada perjalanan yang tidak enak di perjalanan master. Jadi untuk teman-teman yang lagi mungkin anak-anak desain interior lagi nonton ini dan ada di posisi yang struggle, tenang, teman-teman nggak sendirian karena ketua program studi teman-teman juga merasakannya, tapi tetap keep hard working gitu ya sampai selesai. Karena intinya tuh dalam hidup tuh pasti ada problem ya teman-teman. Jadi tinggal gimana kita berusaha untuk menyelesaikannya dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai di awal. Oke. Belum udah dikasih. Udah dikasih wejangan dulu ini. Dari ibunda ya. Oke. Jadi teman-teman, Bu Ira ini selain sebagai dosen, jadi beliau juga sebagai ketua program studi mulai dari tahun berapa ya Bu Ira? Mulai dari tahun 2022 ya kalau nggak salah ya. 2022 selesainya itu per 3 tahun kan ya. Jadi kemarin itu 2025 itu lanjut ke periode 2 hingga mungkin ya semoga nanti bisa menyelesaikan periode 2 2028 ini dengan lancar. Amin, kita doakan ya. Jadi ini 2 periode berturut-turut. Oke. Nah,
kita langsung ngobrol nih terkait dengan prodi desain interior. Mungkin teman-teman Binusian atau mungkin teman-teman yang lagi nonton, teman-teman mahasiswa atau mungkin siswa SMA gitu ya yang bingung. Saya ini hobi terkait tentang desain ruangan dan sebagainya. Nah, ini ada pakarnya nih, salah satu pakarnya. Bu Ira, sebenarnya kalau misalnya kalau awam, karena saya bukan orang desain, saya bayangin desain interior itu hanya belajar terkait gimana cara memilih furniture atau mungkin warna ruangan atau mungkin landscape rumah atau mungkin apa gitu ya. Kalau furniture berarti ya tata ruang mungkin ya. Nah, kalau misalnya bisa dijelaskan lebih jauh Bu Ira, apa sih yang dipelajari oleh teman-teman yang nanti belajar atau gabung di prodi desain interior? Iya. Kalau kita ngomong tentang desain interior ya, itu sebenarnya adalah keilmuan yang cukup seru, Kak Rifa, karena apa yang kita pelajari itu sebenarnya banyak gitu. Oke Kak Rifa, kalau kita ngomong tentang desain ya, itu kan biasanya orang-orang mikirnya wah aku pasti akan selalu belajar menggambar atau mewarna dan segala macam gitu. Sebenarnya enggak, karena desain interior itu ya seperti yang kita sering omongin ke banyak orang. Jadi desain itu nggak cuma tentang seni gitu, tapi kita juga menjawab kebutuhan gitu. Makanya kalau di desain itu ada mata kuliah yang menarik sebenarnya gitu. Kita ada mata kuliah ergonomi yang membahas tentang kenyamanan gitu. Gimana orang bisa nyaman untuk duduk sesimpel itu gitu. Itu kita ngomongin tentang ukuran dan segala macam. Kita juga ngomongin tentang psikologi gitu. Kenapa kok membahas atau kita belajar tentang psikologi? Karena kita ngomongin tentang activity, human behavior, karakteristik pengguna saat berada di dalam ruangan. Nah itu yang akan kita pelajari saat kita nanti masuk ke desain interior. Nah yang menarik ini Kak Rifa, kita juga belajar tentang health environment, jadi tentang kesehatan manusia. Nanti ada istilah namanya circadian rhythm. Jadi kita akan belajar tentang jam biologis tubuh, bagaimana ruang bisa berpengaruh terhadap jam biologis tubuh manusia. Nah itu mungkin adalah salah satu ya topik-topik yang menarik dalam saat kita nanti mempelajari tentang desain interior Kak Rifa. Oke. Menarik banget, jadi ada psikolognya dan juga ada yang menarik perhatian saya tadi tentang gimana tidak hanya membuat atau tidak hanya mendesain sebuah furniture gitu ya atau ruangan, tapi juga memastikan kenyamanan. Betul. Gitu. Nah kalau misalnya terkait dengan kenyamanan, kalau misalnya di ruangan ini menurut Bu Ira sudah aman atau mungkin bisa kenyamanan itu seperti apa sih orang, maksudnya mungkin untuk cewek atau cowok apakah ada perbedaan gitu untuk memastikan oh ini nyaman untuk gender tertentu gitu mungkin. Ya kenyamanan itu ada yang secara standar ya, jadi semua manusia pasti merasakan. Kayak misalnya teman-teman lihat di ruangan ini kan teman-teman hanya bisa melihat visual ya, tapi kita yang ada di dalam ruangan ini ngerasain nih suhunya gimana. Oh ternyata suhunya dingin banget gitu ini gitu ya. Ini yang teman-teman nggak mungkin belum lihat gitu. Terus kalau misalnya kalau sesimpel ya secara visual dari sisi estetika gitu ya, kenapa ruangan ini kok didesain monoton, kenapa kok ruangan ini ada busa-busanya. Nah itu kan kita berbicara tentang fungsi gitu teman-teman Kak Rifa. Kayak misalnya kenapa kok ada busanya, ya ini karena ruangan ini dikhususkan untuk podcast, jadi harus ada peredamnya biar suaranya nggak memantul gitu. Nah itu sih kalau misalnya kita ngomong soal gender dan segala macam ya, preferensi setiap orang pasti ada preferensinya masing-masing Kak Rifa. Nah termasuk juga sesederhana preferensi gender ya, itu tadi ya laki-laki sama perempuan gitu. Saya sering bertanya biasanya ke teman-teman ya, kan kita kan sering kedatangan anak-anak SMA tuh gitu. Nah kita tuh sering ada workshop itu mendesain kafe. Saya ngasih 2 gambaran nih, ada kafe yang stylenya modern, minimalis, maskulin, terus ada kafe yang modelnya shabby chic gitu.
rata-rata yang laki-laki itu angkat tangannya yang mereka memilihnya yang pertama gitu, yang modern, minimalis, maskulin gitu. Sementara yang perempuan lebih suka milih yang shabby chic, Japandi, style-style yang warna-warnanya tuh pastel color gitu Kak Rifa. Itu sih. Jadi memang itu ya teman-teman, kalau kita ngomong tentang kenyamanan itu memang ada standar yang untuk semua orang, tapi juga ada yang preferensi gender masing-masing. Oke, makanya kalau misalnya tidak hanya laki-laki pasti memilih warna hitam, perempuan warna pink gitu ya, nggak mesti, dan mesti. itu diajarkan di desain interior sendiri. Betul. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih dalam, gabung aja ya sama desain interior. Oke, gimana caranya Bu Ira sebagai Kaprodi ini untuk memastikan materi-materi, tadi kan ada banyak materi ya, memastikan materi-materi ini sesuai dan nanti bisa diaplikasikan oleh teman-teman mahasiswa saat mereka lulus? Ya tentu saja kita ngomong pendidikan saat ini itu nggak lepas dari yang namanya kolaborasi ya Kak Rifah ya. Jadi kita selalu berkolaborasi baik dengan industri maupun dengan praktisi yang kompeten di bidangnya masing-masing. Contohnya kita ada mata kuliah nih namanya interaktif in interior design. Nah outputnya itu adalah anak-anak diminta untuk menghasilkan yang namanya augmented reality atau virtual reality. Nah, kita tahu nih ini bukan ranahnya kita sebagai seorang desainer interior, maka kita bekerja sama dengan dosen computer science. Itu adalah salah satu contohnya. Dan ada beberapa mata kuliah studio kita yang kita kerjasama dengan industri, contohnya Tako, Propan dan segala macam industri-industri yang memang sudah punya nama di bidang interior untuk masuk memberikan product knowledge, sharing knowledge mereka, dan juga untuk memberikan insight kepada mahasiswa kita sehingga saat mereka lulus, mahasiswa kita lulus itu mereka juga nggak ketinggalan banget nih gitu dengan dunia profesional. Oke, jadi ada kolaborasi baik di internal sendiri dengan prodi lain misalnya dengan computer science atau mungkin dengan prodi kewirausahaan mungkin, dan juga dengan industri yang ada di luar gitu ya. Nah, kalau misalnya tren saat ini tuh kan kita ngomong tren itu kan cepat banget berubah. Dan mungkin salah satu yang terkena dampak itu juga teman-teman di desain interior gitu ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan tren yang terus berkembang dan tren yang berubah-ubah, menurut Bu Ira kompetensi apa sih yang wajib selain jago mendesain ya? Kompetensi apa sih yang wajib dimiliki oleh teman-teman atau mungkin nanti secara nggak langsung diajarkan di desain interior? Ya benar Kak Rifa. Jadi kompetensi wajib ya, hard skill, di mana standar-standar utama mahasiswa itu harus lulus. Dia harus bisa gambar teknik, dia harus bisa gambar 3D, perspektif, itu wajib ya emang Kak Rifa. Tapi yang paling utama sebenarnya kalau kita sebagai desainer itu adalah soft skillnya Kak Rifa. Soft skill apa sih yang paling dibutuhkan? Misal kalau nanti kita lulus ya, itu saya melakukan survei ke banyak alumni. Nah itu sebenarnya soft skillnya tuh banyak ya. Tapi kalau yang kita rangkum yang paling utama tuh yang pertama tuh adalah skill komunikasi. Karena yang namanya desainer interior itu harus bisa ya mengkomunikasikan ide, gagasan, pendapat itu ke banyak pihak. Entah itu klien, entah itu kontraktor nanti, entah itu tukang, dan semua banyak pihak nanti kita akan bekerja sama gitu. Yang kedua itu adalah skill untuk tidak menyerah. Ya, ini kalau bisa dibilang umum ya, tapi ini memang ini paling utama sih Kak Rifa. Karena apa? Dalam dunia desain itu pasti kedepannya ada banyak tantangan-tantangan yang kita harus bisa agile di situ. Karena ya itu tadi problem lapangan, kadang kita tidak bisa duga dan segala macam. Kita harus bisa mengatasinya. Menarik banget nih. Jadi selain jago gambar, harus jago komunikasi. Betul sekali. Dan yang terakhir, tidak mudah menyerah. Betul.
Terus mungkin bisa dikasih ini nggak sih Bu Ira? Apa sih yang mungkin teman-teman sering hadapi, mungkin mahasiswa hadapi kalau misalnya mereka menghadapi apa sih ketika mereka kayak mau menyerah gitu? Apakah proyeknya ataukah terkait apanya biasanya yang dihadapi oleh teman-teman di desain interior? Kadang yang teman-teman di desain interior yang sering keluhkan ya itu adalah menghadapi klien gitu. Karena kan klien itu kan kita menghadapi banyak orang dengan banyak karakteristik dan segala macam gitu ya. Ada dapat klien yang enak gitu. Wah udah langsung satu kali revisi simple, setelah itu langsung deal gitu. Tapi juga ada klien yang mungkin cukup banyak permintaannya, requestnya aneh-aneh, requestnya macam-macam. Nah itu kita harus bisa menghadapinya dengan baik, dengan skill komunikasi yang baik. Oke. Jadi memang faktor eksternal ya, karena Betul. berbicara sama klien, deal-dealan mungkin Betul. sama investor atau mungkin deal-dealan sama mandor dan tukang, sebagainya ya. Oke, jadi teman-teman sebelum masuk ke desain interior harus sudah siap untuk menghadapi itu semua ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya karir nih, tadi kan di dalam atau perjalanan mereka ya. Kalau misalnya nanti karir ke depannya yang anak-anak desain interior bisa terjun itu apa sih? Apakah semua akan jadi desain interior ataukah ada mungkin hints dari Bu Ira nih? Iya. Lulusannya mau jadi apa atau biasanya bisa jadi apa? Iya, sebenarnya kita masuk ke desain interior itu setelah lulus itu nggak mesti kok jadi desainer interior gitu. Di perjalanannya pasti kita akan menemukan kita tuh lebih suka apa sih gitu. Desain interior pun spesialisasinya banyak gitu. Ada yang pada akhirnya khusus suka desain rumah gitu, maka dia akan jadi desainer residensial gitu. Dan apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ya sekarang, nah itu lingkup pekerjaan itu juga semakin banyak gitu. Salah satunya mungkin ada alumni saya yang dia jadi desainer khusus untuk kapal pesiar gitu, desainer Yah ya kita ngomongnya, super keren sekali gitu. Jadi itu kita ngomongnya interior transportation design gitu. Jadi memang khusus untuk desain interior moda transportasi ya, kayak misalnya kereta api, pesawat, mobil dan segala macam gitu. Terus ada juga desainer khusus untuk exhibition atau visual merchandising gitu. Ada juga alumniku yang kerja sebagai desainer visual merchandising designer, jadi desainer yang khusus untuk mendesain toko, atau kalau misalnya L'Oreal ngadain exhibition gitu ya, dia yang mendesain panggungnya dan segala macem gitu juga ada. Ada yang menarik lagi tuh ada alumniku yang dia tuh spesifik mereka mendesain photo booth. Jadi tematik photo booth yang sekarang kan lagi ngetren ya, Instagram space dan segala macam. Nah itu banyak pengusaha-pengusaha yang mulai aware tuh sama photo booth ini harus dibikin seunik mungkin untuk meningkatkan daya jual. Nah itu ada alumniku yang spesifik kerja di sana. Itu sih mungkin yang menariknya. Oke, jadi nggak hanya bekerja untuk desain rumah gitu ya, atau enggak di dalam rumah, tapi juga tadi ada pesiar, terus toko dan macam-macam. Karena Karifa, kalau kita ngomong desain interior ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan ruang itu pasti berhubungan dengan desainer interior. Nah, kita kan selalu hidup dalam ruangan ya. Oke. Nah, kalau misalnya boleh masuk spesifik nggak sih Bu Ira? Kalau misalnya Bu Ira sendiri itu ekspertisnya atau spesifiknya nanti di keilmuan untuk desain interior seperti apa ya? Iya, kalau saya spesifiknya memang di smart home design ya Kak Rifa ya. Jadi bagaimana mendesain ruang yang dia terkoneksi dengan teknologi, itu sih sederhananya seperti itu. Jadi penggunaan teknologi dalam ruang untuk ya memudahkan pengguna ya Kak Rifa ya. Gitu. Berarti misalnya kayak smart sekarang smart lamp atau ya, mungkin itu salah satu gitu ya? satu toolsnya. Tapi di luar itu sebenarnya banyak, nggak hanya itu saja gitu. Tapi juga kita sekarang sudah mulai semuanya dijual dengan menggunakan embel-embel smart. Nah itu
Jadi ya bagaimana sih kita mendesain ruang itu yang gak hanya sekedar ruang saja, tapi juga bisa berinteraksi dengan kita. Nah, menarik banget nih karena kan kita sekarang hidup dengan AI dan hidup dengan teknologi gitu ya. Jadi tadi Bu Ira sempat nyepil dikit gitu kalau misalnya saat ini juga atau expertise-nya Bu Ira juga lininya di teknologi, desain interior teknologi dan sebagainya. Kalau misalnya terkait dengan AI nih, Bu Ira. Jadi sekarang kan semuanya bisa AI itu bisa menjadi asisten kita atau mungkin kadang-kadang pekerjaan kita dimudahkan gitu ya dengan bantuan AI. Kalau misalnya di desain interior sendiri, apa ya, kayak posisi AI itu seperti apa sih di desain interior? Pada intinya begini Kak Rifa ya, kalau mau menjelaskan memang cukup spesifiknya adalah AI itu tools. Mau dimanapun, mau apapun, mau seperti apapun masa depan kita, itu AI itu sebenarnya hanyalah sebuah tools gitu. Jadi bukan pengganti. AI bisa bikin gambar, ya kan, bisa ngerender dalam waktu sepersekian detik dan segala macam visualisasi, bantu brainstorming desain dan segala macam gitu. Tapi desain interior itu nggak cuma bikin gambar atau desain yang bagus saja gitu. Desain interior itu kita ngomong tentang manusia yang ada di dalamnya, kita ngomong tentang budaya, kita ngomong tentang emosi. Nah, dan itu tuh nggak bisa, AI itu nggak akan bisa mendeteksi itu dengan sempurna seperti manusia berhubungan dengan manusia atau manusia bisa memahami manusia gitu. Seperti itu sih Kak Rifa. Jadi ya memang tetap desainer dia akan menjadi sumber ide ya. Jadi dia yang akan mempergunakan AI itu untuk membantu kerja, tapi bukan untuk mengganti AI itu sebagai pengganti ide, itu tidak akan pernah bisa. Jadi ditekankan bahwasanya walaupun AI itu bisa mendesain, kan sekarang semuanya bisa didesain sama AI, tapi tetap human-nya itu tidak akan didapatkan kalau misalnya hanya dari AI gitu ya. Makanya harus ada kita sebagai orangnya ini atau aktornya untuk memainkan AI itu sebagaimana mestinya. Betul, AI itu sangat membantu Kak Reva, memang benar. Dan kedepannya ya itu memang berguna untuk agar kerja kita tuh bisa lebih cepat, lebih efisien, lebih kompetitif gitu. Tapi how we interact, how we understand others itu tidak akan bisa digantikan oleh AI. Gitu. Setuju itu. Jadi apapun misalnya, walaupun AI itu bisa sepower itu, tapi dia tidak mungkin bisa menggantikan kita atau menggantikan teman-teman desain interior untuk memahami klien, untuk bisa bernegosiasi sama klien gitu ya, untuk ngerti suasananya lagi berduka nih atau suasananya lagi pengen dibuat seneng, moodnya mau dibuat seperti apa dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, mungkin kalau misalnya titipan untuk teman-teman SMA yang ada di sana yang tertarik untuk masuk dunia desain interior setelah mendengar kita dari awal sampai akhir ini, apa Bu Ira? Titipan untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia desain interior itu, jawaban saya itu cuma satu sih. Kalian harus hobi jalan-jalan. Oke, kenapa? Ini bukan jurusan perhotelan, bukan jurusan. Iya. Karena dan itu adalah yang selalu saya tekankan ke teman-teman mahasiswa saya juga Kak Rifa gitu. Kalian harus sering jalan-jalan gitu. Kita kan ada di Malang ya. Malang dengan kota yang dingin dan vibes yang seperti itu, kalian harus sering nih jalan-jalan gitu. Kenapa? Gitu kan pertanyaannya. Karena kita desainer interior gitu. Kita harus lebih punya experience lebih terhadap ruang. Apapun itu, kamu harus ngerasain experience ada di cafe yang stylenya A, cafe yang stylenya B, C. Kalian harus merasakan experience ada di hotel A, B, C. Nah itu experience itu yang akan membentuk
pengalaman kalian ya membentuk gaya desain kalian nantinya gitu. Kalian akan bisa lebih paham, oh aku ternyata lebih suka retail nih, aku ternyata lebih suka desain hospitality gitu. Dan memang experience kita jalan-jalan kan, makanya kan ada memes ya, kalau desainer interior sama arsitektur tuh kalau jalan-jalan tuh pasti sukanya ngetok-ngetok entah itu dinding, entah itu meja gitu. Karena ya itu, kita saat datang ke sebuah tempat, kita nggak cuma ngerasain vibes-nya aja, tapi ngeliat, oh ini sirkulasinya enak nggak ya udahan, oh ini materialnya apa ya, ini materialnya kayaknya belum pernah dikenal ini, coba diketok-ketok, coba lihat, oh ini ternyata pakai plywood, ini ternyata pakai MDF. Nah itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya jadi karakternya desainer interior sama arsitek itu biasanya gitu. Jadi kita lebih aware terhadap material, suasana, lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Nah, makanya saran saya kalau untuk teman-teman SMA yang suka desain interior, kalian harus hobi jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya jangan cuma sekedar jalan-jalan, coba perhatikan lingkungannya, vibes-nya gimana, apa yang membentuk vibes itu, terus sirkulasi alur, material dan segala macam gitu. Jadi selain jago gambar, selain jago untuk berpikir kreatif, mau diapain ruangan juga hobi jalan-jalan. Hobi jalan-jalan itu penting. Sangat penting ya. Nah, mungkin sebelum kita ke last question, saya penasaran. Tadi kan kita di awal nyapa Bu Ira sebelum podcast ini tadi dari bengkel gitu ya. Nanti setelah podcast ini juga Bu Ira sama teman-teman Bapak Ibu Prodi Desain Interior juga akan ke bengkel lagi. Lagi ngerjain apa sih Bu? Proyek apa yang dikerjakan, bangun candi atau gimana? Iya, kita ini Karifa lagi ada proyek kolaborasi ya antara TFI Teach for Indonesia dengan salah satu desa di Malang gitu, namanya Kelampok Kasri. Nah itu kalau kalian tahu ya, itu ada di daerah Jalan Wilis, daerah dekat jualan toko-toko buku bekas ya. Itu kita ada project untuk membuat sustainable furniture. Jadi furniture yang dibuat dari daur ulang botol bekas, Kak Rifa. Jadi di situ tutup-tutup botol bekas itu dikumpulkan, diolah sedemikian rupa hingga jadi ekosit ya, jadi kayak semacam papan itu. Nah di situ nanti kita bekerja sama dengan warga masyarakat Kelampok itu mengolah kembali menjadi produk, entah itu furniture, entah itu aksesoris interior. Nah itu saat ini yang sedang kita kerjakan di bengkel sekarang gitu. Oke, jadi bukan ngerjain bikin furniture yang dari kayu atau bukan dari bahan yang jadi, tapi ini mengolah limbah. Mengolah limbah, betul. Tapi di sini kita juga mix material ya Kak Rifa ya. Kita juga menggunakan material-material kayu bekas, kayu palet, ada yang menggunakan plywood gitu. Jadi mix material lah istilahnya. Kita memaksimalkan sumber daya yang kita punya semaksimal mungkin. Kalau ada ini nggak sih Bu Ira, kalau misalnya saya itu lihat biasanya itu anak-anak desain interior itu sering majang hasil karyanya di lobi, misalnya di lobi kampus. Dalam waktu dekat ini atau dalam tahun ini ada nggak mungkin di luar kampus? Apakah ada, mungkin bisa diinfokan mungkin sambil invitation ya, jadi betul, untuk hadir. Baik teman-teman, nanti di bulan September di tanggal 13 dan 13 hingga 17 September itu kita nanti ada exhibition yang di IO yang diorganize oleh anak-anak HIMDI. Silahkan datang dan menikmati acaranya. Di mana itu Bu Ira lokasinya? Lokasinya di Wisma Tumapel. Oke, di daerah Malang ya, di Singosari. Iya, daerah Malang. Bukan di Singosari, di dekatnya Balai Kota. Oh, dekatnya Balai. Oh ya, sorry. Dekatnya Balai Kota Malang ya. Karena di situ city center, jadi nanti teman-teman akan showcase atau exhibition di sana. Betul. Dari tanggal 13 sampai 17 September. Jadi teman-teman
video ini pasti sudah ini ya, sudah Oh iya. sudah launching Satu ya. lagi. Satu lagi, silakan. Tapi aku nggak tahu ini apakah akan nutut atau enggak gitu ya. Besok kami juga akan mengadakan exhibition di Kopi Totot di Kayu Tangan dari jam 12 hingga malam. Nanti kalau teman-teman ada waktu luang, mau sambil bawa pacar, mau sambil bawa keluarga, silakan datang ke Kopi Totot Kayu Tangan. Oke, itu exhibition juga atau? Exhibition juga. Exhibition nanti besok itu ya, itu memamerkan produk-produk yang sedang kita bikin sekarang, yaitu adalah material sustainable dengan menggunakan tutup botol bekas itu tadi Kak. Oke, besok itu kalau misalnya mungkin udah kelewat ya. Oh, udah kelewat nih. saat video ini nanti diputar, besok itu tanggal 13 Juni ya. 13 Juni. Jadi di tanggal 13 Juni itu teman-teman showcase, jadi dari Prodi Interior atau showcase atau exhibition terkait dengan produk yang sekarang dijalankan dengan kelompok binaan ya, tadi Desa Binaan Kelompok Kasri. Oke, kayaknya udah panjang lebar dari siapa sih Bu Ira dan apa sih yang ada di Prodi Desain Interior. Kita udah, semoga teman-teman udah paham dan kalau misalnya teman-teman mau gabung, mau cari tahu apa sih desain interior, ada websitenya. Silakan nanti teman-teman klik websitenya dan akan melihat siapa sih dosen-dosennya dan apa yang akan diajarkan di desain interior. Mungkin untuk menutup closing remarks, boleh dari Bu Ira, dan nanti saya ingin Bu Ira mendeskripsikan desain interior dalam 4 kata. Silakan. Desain interior dalam 4 kata: shaping spaces, connecting experiences. Oke. Maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah desain interior. Kita mendesain ruangan, tapi tidak hanya sekedar ruangan, kita menciptakan pengalaman, kita membentuk experience pengunjung, penghuni. Jadi desain interior bukan hanya mendesain, tapi bagaimana cara untuk lebih dekat dengan pengunjung atau penghuninya. Ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya Ibu Ira. Oke, kalau misalnya tadi udah kita dengar banyak hal dari Bu Ira terkait Bu Ira sendiri dan juga Prodi Desain Interior, kita ngerti bahwasanya desain interior itu bukan hanya murni belajar tentang mendesain ruangan, tapi bagaimana cara kita untuk mengerti orang per orang atau penghuni yang akan datang atau yang akan menikmati suasana tersebut. Terima kasih sekali lagi, kita kasih applause virtual ke Bu Ira. Terima kasih Bu Ira atas kehadirannya, dan teman-teman kalau misalnya mau Bu Ira hadir ke sini lagi, boleh di kolom komentar untuk request kira-kira Bu Ira nanti mau bahas apa sih di sesi selanjutnya. Demikian dari kami di Binus Insight Talk, more than lessons, more than lectures. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye.